Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifranja Rosailin, NPM 2140302041. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paper yang saya ambil kemarin, yaitu tentang kontrol kecepatan motor induksi menggunakan metode VOC berbasis fusi pit. Jadi pit controller ini adalah mekanisme loop control yang menggunakan umpan balik yang banyak digunakan dalam sistem kontrol industri dan berbagai aplikasi lain yang membutuhkan kontrol termodulasi terus-menerus. Pengontrol pit terus menghitung nilai kesalahan sebagai perbedaan antara set point yang diinginkan dan variabel proses yang diukur, dan menerapkan koreksi berdasarkan proporsional, integral, dan derivatif. Pit memiliki 3 kontrol antara lain, yaitu kontrol proporsional ini berfungsi sebagai penguat tanpa memberi efek dinamik kepada kinerja controller. Meskipun demikian, dalam pengaplikasian dasar kontrol P ini mampu memperbaiki respon transient, khususnya rest time dan settling time. Yang kedua, kontrol integral. Kontrol integral berfungsi merespon error pada output dan mengembalikan sinyal ke error. Kontrol integral ini bersifat meningkatkan nilai sinyal. Yang ketiga, kontrol derivatif sama halnya dengan kontrol integral, di mana kontrol ini merespon error dan mengembalikan sinyal ke error. Terus bisa dilihat dari fungsi dari kontrol pit lebih singkatnya dijelaskan pada tabel ini. Kita bisa lihat tabel ini, salah satu fungsi dari kontrol pit lebih singkatnya dijelaskan. Nah, jadi ini dia. Sama seperti halnya dengan yang ini. Tabel yang di sebelah ini juga sama. Terus kemudian saya menjelaskan tentang VOC, salah satu metode pengaturan kecepatan motor AC yang sama seperti pengaturan motor DC dengan menggunakan feedback. Metode ini diharuskan melakukan transformasi deki. Dengan metode ini respon torsi cepat dapat dicapai. Vektor kontrol memiliki 2 metode untuk mendeteksi posisi flux motor, yaitu metode direct vector dan indirect vector. VOC merupakan metode direct vector. Langkah-langkah metode vektor kontrol: yang pertama transformasi deki, yang kedua estimasi kecepatan, yang ketiga mencari sinyal kesalahan dari referensi dan mengukur kecepatan. Nah, yang keempat itu sinyal kesalahan dimasukkan ke controller untuk menghasilkan sinyal referensi torsi. Yang kelima, perhitungan arus untuk sumbu D dan Q, posisi flux motor, dan transformasi menjadi model nyata. Yang keenam, generasi sinyal PWM untuk inverter. VOC adalah salah satu metode pengontrolan motor induksi yang seperti motor DC dengan memisahkan kontrol arus penguat dengan arus beban motor, yang secara demikian flux dan torsi diatur secara terpisah. Metode ini diharuskan melakukan transformasi deki. Dengan metode ini respon torsi cepat dapat dicapai. Kemudian ada transformasi Clair. Ini digunakan untuk mengubah sinyal 3 fasa seperti arus, tegangan, dan flux dari sistem koordinat 3 fasa. Bisa dilihat di sini ada rumus-rumusnya. Rumus-rumus yang transformasi Clair ini, di mana adalah arus stator yang sebenarnya, ISD adalah arus stator direct axis arus, dan ISQ adalah kuadratur aksis. Transformasi Park digunakan untuk mengubah sistem ortogonal 2 fasa menjadi kerangka acuan berputar. Di sini juga ada rumusnya, bisa kita lihat, dan di sini ada penjelasannya sedikit juga. Di sini juga ada inverse transformasi Clark digunakan untuk mengubah sinyal 2 fasa menjadi sinyal 3 fasa. Bisa dilihat juga di sini ada rumusnya. Kemudian yang di sini juga ada rumus. Di sini juga ada penjelasan sedikit tentang rumus-rumus ini.
Terus saya langsung ke metode penelitiannya. Artikel ini diimplementasikan dengan simulasi menggunakan MATLAB atau Simulink. Permodelan dari pengaturan kecepatan menggunakan VOC diagram blok dari simulasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pemrograman Simulink dapat dilihat pada gambar di bawah, pengenalan VOC dapat dilihat pada gambar di bawah, dan bagian dari kontrol kecepatan Fuzzy-Pit dapat dilihat pada gambar. Jadi di sini ada beberapa simulasi dengan ada di sini diagram blok simulasi. Terus kemudian ada parameter dari pit untuk simulasi ini dapat dilihat, ini kita bisa lihat pada tabel. Kemudian ada bagan-bagannya. Di sini ada simulasinya. Terus bagan pengaturan kecepatan menggunakan fuzzy pit. Ini dia. Kemudian ada bagan kontrol VOC. Kita bisa lihat di sini ada bagan-bagannya. Nih, kita bisa lihat dari pemahaman ini. Ini adalah simulasinya. Kemudian ini juga ada gambar speed controller. Di sini bisa kita lihat. Terus ada parameter input error fuzzy. Ini ketika ada parameter inputnya. Kemudian ada parameter input rate of error fuzzy. Sini bisa kita lihat. Kemudian ada parameter output fuzzy. Di sini kita bisa lihat. Kemudian ini tabel-tabelnya juga kita bisa lihat. Terus ininya kita masuk di analisa data. Gambar 9 dan 10 menunjukkan hasil simulasi kontrol kecepatan motor induksi menggunakan metode VOC berbasis pit dan fuzzy pit dengan torsi masukan 10 Nm menggunakan software MATLAB. Dapat dilihat dari gambar 9 bahwa kontrol berbasis pit memiliki overshoot mencapai 400 rpm dari kecepatan yang diinginkan dan membutuhkan 17 detik menuju steady state. Gambar 10 adalah hasil pada saat sistem kontrol tersebut diberi fuzzy logic control atau PLC. Dapat dilihat pada gambar 11 bahwa penggunaan fuzzy pit overshoot yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan pit saja dan dapat mencapai steady state pada detik ke 10 detik. Di sini kita bisa lihat hasil dari simulasi VOC pit. Kemudian di sini juga kita lihat dari hasil simulasi VOC dengan fuzzy pit. Kemudian di sini ada gambar 11 perbandingan antara kontrol motor berbasis pit dengan kontrol motor berbasis fuzzy pit. Ini bisa kita lihat. Kemudian ini juga dari gambar 12 hasil simulasi. Di sini juga ada hasil dari simulasi kontrol kecepatan motor dengan pergantian nominal kecepatan dengan menggunakan fuzzy pit. Kemudian ada perbandingan antara hasil kontrol kecepatan motor dengan pergantian nominal kecepatan berbasis pit dengan fuzzy pit. Di sini ada tabelnya, tabel hasil perbandingan kontrol motor induksi antara penggunaan pit dengan fuzzy pit. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa controller berbasis fuzzy pit ini dapat memperkecil overshoot kecepatan 16,93% dapat mencapai steady state hanya dalam waktu 10 detik. Pada saat ada penggantian nominal, kecepatan controller berbasis fuzzy pit tidak mengalami perubahan drastis dan memiliki transient time yang lebih cepat yaitu 15 dan dibandingkan kontrol berbasis pit yaitu 17. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.